ada satu tab rahasia bisa dibilang ya, ini dari Yo, what's up guys, welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan here we go, kita bakal ngebahasin tas harian gue, atau bahasa keren di YouTube-nya itu adalah EDC, Everyday Carry. Yes, apa aja yang gue biasa bawa, tas apa yang gue pakai, gadget-gadget apa aja yang ada di dalamnya. Makanya langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang lagi nyari gadget, aksesoris, sampai smartphone ya, elektronik, apapun itu, langsung aja dicekin di Blibli. Karena di Blibli itu banyak banget jaminan-jaminan, fitur-fitur menariknya. Salah satunya yang gue suka adalah 15 hari free return. Misalnya amit-amit barangnya bermasalah, itu bisa langsung dibalikin ke Blibli, dijamin ya. Ada juga fitur cicilan 0% bebas biaya admin, dan ada cashback tambahan juga. Dan kalau kalian belanja di Blibli, itu nggak perlu khawatir karena udah pasti 100% ori tanpa tipu-tipu. Oke, langsung aja masuk ke yang utama, yaitu tasnya. Nah, tasnya ini tuh sebenarnya gue itu dari dulu sempet demen gonta-ganti tas, karena ya mungkin cowok kali ya mencari tas yang ultimate, dan gue ngerasa ini adalah tas yang paling ultimate dari segala tas yang gue udah pernah cobain. Maksudnya dari segi kebutuhan ini cukup banyak ya, kantong-kantongnya juga banyak, dan organisasinya sih, organize-nya tuh menurut gue ini paling oke. Gue sempat cobain brand lain kayak Peak Design, gue sempat cobain juga brand namanya Air San Francisco, itu juga salah satu brand-brand tas yang paling punya reputasi oke. Dan menurut gua yang ini Bellroy yang paling ultimate, makanya ini mungkin udah bilang endgame kali ya buat gua ya. Ini namanya adalah Bellroy Venture Sling yang kapasitasnya 6 liter. Jadi tas ini tuh ada dua versi sebenarnya, ini yang versi kecil 6 liter, ada juga yang versi gede 9 liter. Nah, yang menarik dari tas ini adalah pertama bahannya, dia ini menggunakan bahan recycle fabric ya, jadi kain yang didaur ulang, bukan kain yang kulit. Dia nggak pakai bahan kulit sama sekali, jadi benar-benar Bellroy itu kayaknya lebih ke cinta lingkungan ya, go green bisa dibilang. Jadi kalau kalian pengen cek detailnya ada di website. Nah, untuk yang ini sendiri, ini warnanya yang dark blue atau navy bisa dibilang ya, dan dia ada beberapa warna juga, ada warna hijau sama warna orange sama warna hitam. Cuma terakhir gue cek di website itu udah nggak ada, so ya nanti dicek aja di Blibli, mungkin ada beberapa pilihan, nanti gue taruh linknya semua di bawah. Nah, dari segi tas sendiri ini sebenarnya cukup simple ya bentuknya ya, jadi kayak tas sling biasa aja. Sebenarnya bentuknya nggak gitu gede, tapi menurut gue dari segi dalamannya ini bisa gede banget. Nanti kita lihat ke dalam. Nah, sebelumnya kita cek strap dulu. Strapnya juga ini simple, bahannya juga fabric nylon kayak gitu, yang setelah gue pakai cukup lama ya, ini mungkin udah setahunan gue mau pakai, dan ini tuh nyaman banget menurut gue, walaupun dia nggak perlu ada bantalan-bantalan gitu ya. Nah, ini so far yang oke, dan dia sistemnya itu ada two way untuk memanjanginnya kayak gitu ya, panjang pendekinnya. Kita tinggal tarik aja nih, kalau kalian mau panjangin sisi-sisinya tinggal diangkat sedikit dan kita tarik. Yang bagian belakangnya simple, nggak perlu ada sistem-sistem yang canggih, sophisticated kayak gitu, kayak Peak Design. Kalau ini lebih simple aja, dan gue so far nggak pernah gue ganti karena setelannya udah segini, jadi ntar gue balikin lagi aja deh nih. Oke, jadi itu tadi. Nah, yang keren sebenarnya dari si strapnya ini adalah di bagian sampingnya ini nih guys. Nah, kalau kalian lihat ya, dari samping ya, tas ini tuh kalau ditaruh di meja, pertama dia bisa berdiri, yang kerennya. Kedua, dia tuh ada sistem kompres. Jadi kalau kalian bawa ini ya, ditaruh di belakang badan kalian, dia akan ngekompres. Jadi bentuknya kayak jadi ngepres kayak gitu loh, bisa dibilang ya. Jadi dia nggak ngelebar, nggak gede banget di belakang badan kalian, cukup slim juga. Kalau di dalam barangnya juga slim. Kalau barangnya full di belakang, ya dia akan full. Jadi dia tergantung isinya lah, istilahnya kayak gitu ya. Jadi isi tasnya apa, dia akan ngekompres sampai segitu. Jadi dia nggak kaku, bisa dibilang nggak kayak Peak Design yang kaku, atau ya beberapa tas lain ada yang kaku, gue lihat ya yang mahal gitu. Nah, tapi dari segi padding menurut gue ini udah cukup oke juga ya. Depan belakangnya dia nggak ada spesifik padding yang kayak gimana, cuma so far pasti pakai nyaman banget. Ini juga kayak ada tebel-tebel kayak gitu. Jadi lumayan aman lah gadget kalian kalau ditaruh di bagian dalamnya, dan nggak panas, nggak bikin pegel juga sih dari segi overall strapnya. Oke, untuk bagian isi nih sekarang ya, kita ada dua buah kantong. Kita buka dari yang kantong kecil dulu aja. Dia ada kantong kecil di bagian depan. Nah, ini menurut gua salah satu kekurangan dari tas ini, yaitu bagian kantong yang dalam ini tuh gak suka cepet kotor gitu ya. Jadi kalau kalian ya kena debu segala macam, dia akan terperangkap di sini, karena memang modelnya itu kayak semacam apa sih ini ya, kayak ada dalam gitu ya. Cuma zippernya sendiri ini waterproof semuanya. Jadi kalau yang bagian kantong bawah ini cuma satu bukanya, dan di bagian dalam ini ada dua buah kantong kecil ya. Gue bisa pakai untuk
taruh kunci mobil Mazda 3 yang warna putih ini gue ganti covernya. Sama ini ada si Apple AirTag yang brand Mili, nanti gue share juga. Dan ini covernya gue beli ya, custom kayak gitu karena mobil gue Mazda 3 warnanya putih juga. Dan mobilnya udah di-review di channel sebelah, Best Indo Cars. Jadi kalau kalian pengen cek nanti taruh juga linknya di bawah. Nah itu ada kantong satu sama kantong kedua, kunci juga kurang lebih sama. Jadi yang ini gue pakein Orbit Key, tapi ini Orbit Key-nya udah jadul banget, udah semi rusak kayak gitu ya. Ini lambangnya. Jadi ini adalah kayak key organizer yang mana sekarang udah banyak banget ditiru sama brand-brand lain ya. Gue taruh ini buat taruh security key buat Best Indotech nih ya. Yang kemarin kita sempat bahas, namanya adalah YubiKey. Nah sekarang udah diganti pakai sistem Google Authenticator katanya. Nah, ada kunci-kunci lain juga yang kalian bisa cek. Dan ini nih yang gue suka lagi adalah satu si multi-toolnya Orbit Key. Jadi ini kalian bisa pakai buat buka paket, ada pisaunya, ada obengnya juga, ada bukaan botol, dan ada Allen key, kunci L gitu kali ya, apa kunci yang biasa baut segi 6 gitu ya, kalau nggak salah. Nah ini juga jadi ditaruh total di sini dikumpulin, tapi kuncinya gue sekarang udah nggak terlalu banyak karena rata-rata udah pakai kunci digital, yang mana ada di sini nih. Ini NFC tag yang gue cat hitam, gue pilok ya. Karena biar seragam semuanya warnanya hitam. Nah ini buat gue masuk ke pintu rumah gue, jadi gue tinggal tap aja di pintunya. Nah di dalamnya juga sebenarnya ada buat gantungan kunci nih guys. Jadi key holder sebenarnya kalau kalian mau pakai ya, ini tinggal dicantolin aja ke sini. Posisinya juga lumayan sih, sebenarnya lumayan panjang, cuma gue nggak pernah pakai. Jadi ya mungkin buat pengaman atau yang lain kalau kalian bisa kepake ya ada di dalam sini, talinya juga lumayan panjang. Nah untuk dalamannya ini dia warnanya itu kayak orange abu-abu gitu ya kombinasinya ya. Kalau yang warna hitam itu kalau nggak salah dia lebih terang. Kalau yang warna ini dia warna gelap, dia campurannya warnanya kayak gini. Nah ini kantongnya ya ada mulai ketarik-tarik nih benangnya nih karena gue lumayan ekstrim pakainya, kadang-kadangnya lumayan tebel-tebel kuncinya. Dan ada sisa koin Singapura dolar, $1 Singapura karena gue habis dari Singapura kemarin. Ini Rp12.000 sekarang guys ya, koin loh. Oke, sekarang kita cek ke kompartemen utama. Jadi ini kalau kalian lihat ada beberapa noda-noda sedikit sih ya dari tasnya ya, karena emang udah gue pakai cukup lama. Cuma so far sih dibersihinnya masih cukup gampang. Walaupun gue belum pernah cuci total, cuma kayak sekali-sekali gue lap pakai tisu basah aja kayak gitu sama bersih noda-noda tadi. Nah untuk si zipper bagian atasnya ini agak unik nih guys. Kalau kalian lihat dia ada dua di ujung-ujungnya. Jadi kalian itu tujuannya biar bisa buka ke kiri atau ke kanan. Jadi terserah posisinya gitu. Ini bisa ya. Kalau ini ditutup, kalau kalian buka dari kiri ke kanan, ini juga bisa. Jadi two-way zipper kayak gitu. Jadi lebih fleksibel kalian bukanya. Bukan yang model kayak koper gitu ya, yang ketemu di tengah, tapi ini di ujung-ujungnya. Zippernya ini udah waterproof. Jadi kalau kena siram air segala macam aman harusnya ya. Cuma bahannya sendiri ini memang agak nyerap air sedikit ya. Jadi nggak direkomendasikan kalau kalian hujan-hujan bawanya. Sip, kita cek ke bagian dalamnya. Nah ini dia guys, kompartemennya super gede bisa dibilang dan super banyak juga. Ada 2 buah kantong kecil di bagian belakang, gue bisa taruh untuk permen atau untuk kartu-kartuan kayak gitu. Di bagian sampingnya lagi ada tempat buat pena, yang mana pena gue abis hilang kemarin, nggak tahu hilang di mana. Jadi ya kosong sekarang posisinya, tapi kalau kalian mau taruh pena bisa. Cuma penanya mungkin agak kecil ya, bukan yang pena full size kayak gitu. Nah di dalamnya gue mau kasih kalian lihat pertama daily driver gue sekarang ada, gue pakai ini. Jadi masih iPhone sama Samsung S24 Ultra, iPhone-nya 15 Pro Max. Jadi smartphone yang memang bisa dibilang flagship, terflagship. Cuma ya ini gue pakai ini karena demi kerjaan aja. Jadi kalian nggak wajib pakai yang terapa atau terapa. Cuma ya ini gue pakai demi ya Best Indotech buat kita tes jangka panjang. Karena sebenarnya sih gue lagi nggak pakai S24. Gue sempat pakai HP lain kemarin. Cuma HP-nya lagi dalam masa syuting sekarang sama tim Best Indotech. Jadi lagi dipakai sekarang. Sementara gue pakai si S24 Ultra. Karena sebenarnya gue juga kemarin habis nonton konser Bruno Mars. Jadi ya testing HP konser. Mungkin hasil comparisonnya nanti bisa dicek juga di Instagramnya. Oke, itu untuk daily driver HP-nya. Kalau dicek lagi ke bagian dalam ada dompet. Ini juga dompetnya Bellroy. Ya, dompet yang bisa dibilang minimalis ya, simple. Gue itu suka ditakut-takutin kalau nanti gue cek, gue kasih tahu apa itu ya bunyinya ya. Nah jadi sebelumnya gue tuh pakai dompet yang model biasa kan, yang rada-rada tebel segala macam, dan banyak dibilang kalau kalian pakai dompet tebel tulang pantat kalian bisa gimana gitulah. Makanya
Gue cari yang simple-simple aja dan ketemu sama si Bellroy. Ini gue lupa namanya apa sih ini, tapi ini cukup simple ya. Slot kartunya cuma ada 3 sama ada kantong yang lumayan gede di bagian dalam sini. Yang mana gue taruhin ini nih, si tracker kartu dari kayak brandnya, salah satu brandnya Xiaomi mungkin ya, namanya Mili. Jadi ini itu kalian bisa konekin ke Find My. Tuh, sama kayak si Apple AirTag yang gue pakai ini ya. Jadi dia bisa terkoneksi ke Apple Ecosystem. Jadi kalau kalian punya dompet, itu bisa diselipin aja ini. Ini harganya cukup terjangkau juga, kalau nggak salah 300.000 ya, lebih murah daripada beli Apple AirTag langsung gitu kan. Dan satu yang gue suka lagi adalah dia bisa rechargeable. Jadi bisa dicas ulang, baterainya itu pakai wireless charging, cuma as you guys can see bagian belakangnya ini kaca dan ini pecah. Gue nggak tahu kepentok apa, cuma ya masih berfungsi, so that's okay. Gue pernah bahas ini di Gadget of the Month harusnya ya. Jadi kalau ada nanti gue taruh lengkapnya juga di link di bawah. Sisanya cuma kartu-kartu aja sama sebenarnya. Oh ya, ini satu lagi, dia tuh ada slot buat RFID protected katanya kalau dicek di sini. Cuma gue sendiri nggak ngerti tujuan RFID protected apa, mungkin biar nggak dicolong ya data RFID-nya kayak misalnya e-money yang bisa sistem tap-tap kayak gitu, atau kartu-kartu kalau kalian punya kartu yang ada logo tap-nya gini, itu nggak bisa ke copy gitu harusnya. Jadi bisa dibilang selain minimalis, ini juga cukup aman gitu ya secara overall. Nah, untuk slot duitnya cuma satu aja ya, makanya ini tujuannya biar dia minimalis secara bentuk dan secara tebel. Jadi nggak terlalu tebel gitu tujuannya. Ini juga sebenarnya ada beberapa brand yang niru di brand lokal ya, bentuknya juga kayak gini dengan sistem ditarik-tarik begini ya. Jadi dicek aja kalau kalian mana tahu butuh alternatifnya ya, karena ini memang harganya lumayan mahal. Ini gue dikadoin sama istri karena gue emang pengen cari dompet yang simple, minimalis, dan ini overall udah pakai 2 tahun mungkin ya, kualitasnya masih aman-aman aja. Sip. Nah, gue mau share satu lagi nih adalah power bank. Nah, ini power bank yang gue pakai sehari-hari. Pakai tas dari Aoki, tas power bank kayak gitu, dan depannya ada kantong-kantong buat aksesoris. Tapi sebelumnya gue kasih lihat power banknya dulu. Power bank yang gue pakai adalah power bank dari Keep. Yes, Keep wireless. Ini kodenya EW52. Nah, gue tuh sebenarnya ada love and hate sama powerbanknya Keep, karena gue tuh sempat protes ke mereka, kualitas powerbanknya itu agak kurang waktu itu ya. Gue pernah pakai yang EW52 juga yang pertama, dan itu sempat rusaknya itu nggak bisa dicas lagi. Dan akhirnya gue sempat tuker garansi, dan pas banget memang masih garansi untungnya ya. Dan gue pakai dan itu rusak lagi. Jadi gue akhirnya mesti klaim garansi sampai akhirnya gue ganti model lain. Nah, gue ganti model lain, itu kalau nggak salah EW berapa yang bentuknya agak segi 6 gitu ya. Dan itu juga kemarin baru aja rusak guys, pas kemarin gue ke Singapura. Jadi rusaknya di sana dan nggak bisa dicas juga. Jadi sama kasusnya adalah powerbanknya nggak bisa dicas. Dan memang yang gue suka sebenarnya, kenapa gue balik lagi ke powerbank ini adalah ukurannya. Jadi buat powerbank MagSafe yang 10.000 mAh ini bisa dibilang yang paling compact gitu ya. Nah, memang ada yang versi 5.000 mAh, tapi menurut gua yang 5.000 mAh itu tuh kurang buat sehari-hari gitu. Terus agak nanggung gitu kan, kadang-kadang gue mesti ngecas lagi, powerbanknya udah habis gitu-gitu. Sedangkan yang 10.000 ini, dia lebih, ya kapasitasnya lebih gede, walaupun gue yakin kapasitas aslinya mungkin nggak 10.000 mAh gitu ya. Karena powerbank MagSafe yang 10.000 mAh itu rata-rata ukurannya gede-gede banget. Gue ada beberapa, mungkin gue bisa kasih comparison sedikit biar kalian dapat gambarannya. Jadi yang Keep ini adalah yang paling compact dari segi 10.000 mAh. Jadi mungkin ini kalau dilihat kapasitas aslinya paling ya 7.000 gitu ya, 8.000 maksimal gitu kan. Cuma ya karena di tengah-tengah tadi kayak sweet spot, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil yang kurang gitu. Jadi akhirnya gue balik lagi ke powerbank yang satu ini gitu. Dan chargingnya juga cukup cepat kalau pakai kabel. Gue suka pakai kabel, makanya ini gue bawa beberapa kabel-kabel juga. Pertama ada kabel USB-C ke C yang pendek, ini dari Hagibis. Ini kabel yang powerful banget, bukan cuma sekedar kabel untuk charging, tapi bisa buat data juga. Dan kabel datanya ini compatible USB 4 sampai 40 gigabit per second. Jadi bisa buat SSD, bisa buat misalnya kalau kalian mau transfer data di handheld, misalnya kayak Steam Deck atau ROG Ally, ini kepake juga. Bisa buat ngecas juga sampai 240 watt. Ya jadi multifungsi banget, nggak cuma buat ngecas HP aja. Nah di dalamnya juga gue ada kabel. Nah ini kabel bawaannya yang Keep juga, dapat USB-C ke Lightning. Kadang masih istri gue perlu ngecas, gue bawain kabel ini. Kecil, simple. Ya cuma ini dapetnya kalau nggak salah dari yang versi 5.000 mAh.
bukan dari yang versi 10.000 ya. Jadi beda. Jadi gue ada banyak banget tuh guys power bank. Ya maklum lah kerjaan gue seperti itu. Dan satu lagi, ini gue ada adapter juga yang dari McDodo. Ini adapter dari USB-C ke Lightning. Kemarin kepake, cuma sekarang gue bawa aja jaga-jaga. Perlu saudara atau temen yang minjem kabel Lightning misalnya nggak bisa pakai itu ya bisa pakai yang ini aja. Dan ini juga sebenarnya bisa diselipin ke kabelnya gitu. Jadi dia nggak gampang hilang. Paling kayak gini sih. Lebih bagus siap daripada telat gitu kan. Dan terakhir, ini Mofast. Ini adalah sebuah tripod berbasis MagSafe. Dan gue sendiri tuh termasuk entusiasnya MagSafe ya. Gue tuh sekarang semua pakai MagSafe. Di mobil pakai MagSafe, power bank juga MagSafe. Dan ini tripod MagSafe tujuannya, case juga MagSafe ya. Jadi biar bisa pakai buat nonton gitu kan. Berdiri vertikal. Ya jadi bisa juga dipakai buat kayak begini, nonton-nonton gitu. Jadi angle-nya lebih tinggi, kita nggak terlalu nunduk ke bawah. Sebelumnya emang ada yang versi lebih rendah, nah ini bisa lebih tinggi dan cukup strong. Tapi ya emang dia lebih tebel aja, karena dia harus ada engselnya segala macam gini kan. Nah jadi dia bentuknya emang lebih tebel, kayak ada 3 lapis kartu gitu. Dan ini nggak bisa ditaruh kartu juga. Sayangnya seperti itu. Ya ini yang Mofast, nanti cek aja juga, linknya di bawah. Sempet sold out. Ya jadi nanti gue cek mungkin kalau udah restock lagi, tapi ya itu kalau ada sikat lah karena kepake banget. Nah di tas ini tuh ada kantong-kantong rahasia bisa dibilang ya. Jadi di samping-samping kiri kanannya tuh ada kantong-kantong yang materialnya stretch gini. Jadi kalian bisa masukin beberapa aksesoris kayak gitu ya. Kayak gue yang pertama ini gue ada AirPods Pro Gen 2 yang gue pakai, dan ini yang udah versi USB Type-C ya, karena Apple tuh begitulah bikin kesel kan kemarin yang gue bilang, karena iPhone gue semuanya udah USB Type-C, ya mau nggak mau ini juga pakai yang USB Type-C, dan yang versi Lightning gue kasih ke istri gitu pakai. Nah untuk yang ini gue juga udah ganti ear tips-nya, ini pakai ear tips yang foam gitu ya, sempat dibahas juga, dan ini juga oke banget menurut gue dari segi kenyamanan, enak, suara juga mungkin ada sedikit improvement, cuma gue nggak ngerasa gimana banget, cuma ini gue lebih suka aja, pasti pakai di kuping lebih nggak bikin sakit gitu dalam jangka panjang. Case-nya ini pakai case dari ESR, ini tuh ada MagSafe-nya ya, jadi kalau kalian mau ngecas pakai MagSafe, dia bisa nempel gitu. Nanti gue taruh aja juga namanya di bawah. Pokoknya sekarang tuh case-nya ESR rata-rata ada MagSafe-nya juga di AirPods, jadi kalian bisa ngecas langsung gitu. Nah ini bisa kan? Tuh, ngecas ya. Nah sekarang kantong sebelah kanan. Nih gue ada satu aksesoris pewangi dari Vaseline. Ini yang kita kemarin sempat bikin hacks-nya dan sempat dikerjain gue sama editor Racing.tech. Karena wangi. Jadi ini kemarin tuh ada yang ngetrend di TikTok, ada yang viral, Vaseline-nya direbus sampai cair terus disemprot pakai parfum. Dan Vaseline-nya jadi wangi, karena Vaseline kan awalnya nggak ada bau gitu ya, buat cuma biar kulit kita jadi lembab aja. Dan ini ya bisa dipakai kalau kalian nggak bawa parfum kemana-mana gitu. Jadi pakai ini aja, mungkin taruh di tempat yang biasa kalian pakai parfum, dan itu bakal ngebantu ya. Jadi bikin biar nggak bau gitu badan mungkin kan. Dan ini bukan kode buat anak Racing.tech nih, kemarin pada komen nih ya, pada provokator nih semua nih di kolom komen. Itu dia Vaseline, emang buat biar gue suka wangi juga sekarang gitu kan. Jadi bisa dipakai biar selalu wangi. Nah, satu lagi ada kantong rahasia di bagian belakang. Sebenarnya ini nggak rahasia sih, cuma lebih buat barang-barang penting aja. Misalnya kayak paspor itu bisa diselipin di sini. Ukurannya nih pas banget dari segi kedalaman, dan ini juga bagian dalamnya juga cukup padded ya. Jadi kalau kalian taruh-taruh barang harusnya aman di sini. Mungkin bisa taruh duit, taruh foto, taruh segala macam di belakang sini. Sama yang gue suka lagi adalah ini nih, dia memanfaatkan vertical space bisa dibilang ya dari si tas ini, dan di bagian atasnya ada satu buah kantong yang dalamnya ini pakai bahan yang kayak microfiber gitu kan. Jadi dia aman buat kacamata. Jadi kalau kalian bawa kacamata bisa diselipin ke bagian dalam sini, jadi kacamatanya nggak lecet. Dan ya kantongnya juga bahannya stretch, ini bisa agak gede-gede gitu ya. Jadi kalau kalian kacamatanya lumayan gede juga harusnya aman-aman aja. Gila, ini kayak kantong Doraemon kan tasnya kan. Banyak banget kantong-kantongnya, dan menurut gua organisasinya lah istilahnya teratur. Nggak terlalu banyak kantong yang nggak kepake, bener-bener semua yang intentional gitu, yang bener-bener kepake aja. Nah sama satu lagi ada satu tab rahasia bisa dibilang ya, ini dari tempat merek Bellroy ini, dimana nih sebenarnya kalian bisa selipin AirTag.
ya. Jadi Apple AirTag itu, gue kebetulan ada satu nih yang gue pakai. Nah ini kalian bisa masukin ke dalam lewat kantong belakangnya ini ya, kelihatan kan nih. Nah itu bisa diselipin ke dalam. Jadi tuh, tas kalian bisa aman, ke-track terus pakai Apple AirTag. Dan ini gue sekarang serba pakai Apple AirTag karena gue cukup trauma waktu itu barang gue sempat hilang. Di podcast gue sempat bahas juga, cuma ya kalau kalian takut barangnya hilang, ya pakai aja nih Apple AirTag. Oh ya, sama satu lagi jam tangan. Ini yang gue pakai, ini Apple Watch Ultra 2, yang mana strapnya gue pakai strap dari Nomad. Ini strap yang titanium juga, jadi nadanya, tone-nya sama ya warnanya ya. Sebenarnya gue ada pernah beli yang butterfly link-nya Apple yang KW, cuma warnanya itu kan silver ya. Kalau ini warnanya emang sama-sama kayak agak ke titaniuman, kekuningan sedikit gitu ya, kayak Apple iPhone 15 Pro yang baru. Jadi ini jadi senada, dan ini sistemnya juga dia pakai magnet begini. Jadi lumayan kuat, lumayan enak. Gua nggak pernah sakit ataupun lepas, itu belum pernah sampai detik ini. Jadi ya kalau kalian yang nyari strap Apple Watch Ultra yang paling mantep, ini so far yang gua paling favoritin saat ini dan gua pakai setiap hari. Ya paling gue ganti kalau gue lagi mau olahraga gitu ya, gue tinggal ganti aja, kan Apple kan gampang ganti-ganti strapnya. Oke, sip, itu dia. Oh ya, untuk casing ini gue S24 Ultra pakai case dari Octagoods ya. Ini salah satu case yang ada MagSafe dan harganya juga paling affordable. Dan so far sih oke-oke aja, cuma memang ya standar sih, nggak terlalu yang wah gimana kualitas case-nya. Menurut gue ini bahkan agak bulky. Dan HP-nya sendiri juga udah gede kan, jadi ya itu aja sih menurut gua yang perlu jadi catatan. Cuma MagSafe-nya juga cukup kuat, jadi ya bolehlah buat dipakai. Dan satu lagi, kalau iPhone ini gua pakai case-nya dari Toras. Ini gua sempat bahas di rekomendasi case terbaiknya iPhone ya. Jadi kalau kalian yang pengen cari case-case buat iPhone 15, ini yang menurut gua paling fungsional. Dia stand-nya itu bisa diputer-puter, dia ada stand-nya gitu ya, bisa buat vertikal, bisa buat horizontal, dan ini juga compatible MagSafe. Oke, itu aja untuk sharing-sharing Everyday Carry 2024 versi gua. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian ada rekomendasi lagi, terutama buat tas nih, karena gua tahu tasnya mahal dan gua lihat memang banyak brand-brand lokal yang bikin tas-tas bagus. Tapi kalau kalian udah pernah nyobain dan menurut kalian oke, boleh banget di komen di bawah, karena gua pengen banget juga coba-cobain abis ini. Dan juga kalau ada aksesoris seru yang pengen kita cobain juga make sure di komen aja di sana. Dan itu aja, like kalau kalian suka videonya, subscribe juga ke Best Indo Tech YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. Dan nggak lupa juga, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. I'll see you guys next time. Ciao. Pas ya, ini mau lebaran juga videonya nanti kan. Cuma di shootnya emang agak jauh guys, kita nggak berapa minggu sebelum gitu. Oke.